Ya, selamat siang ya. Balik lagi bersama saya Yoga dari channel Yoga Sidok ya. Ya, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 18 jam 1:45 ya. Mau cuci motor dulu, habis itu mau isi bensin dan sekalian ngetes konsumsi BBM-nya ya. Ya. Kenapa nyuci motor dulu? Soalnya mau ini bersihin ini. Ini kan apa katanya kan bocor ya ini ya. Ini tuh bocor, nanti kalau misal dicuci terus kita pakai lama putar Surabaya, habis itu pas di pengisian kedua masih bocor, berarti waktunya ganti o-ring, tutup klep kita ganti nanti ya. Oke, terus isi bensin juga. Oh ya, ini udah sebulan yang lalu kalau nggak salah. Iya, sebulan lalu lebih. Nah itu nih, mau lihat hasilnya, mau habis ini. Udah kedip-kedip satu ya tuh. Iya, jadi apa namanya, mau isi bensin biar nggak was-was nanti ya ke depannya ya, gitu aja. Oke, doain selamat ya guys ya, doain semoga lancar gitu, nggak hujan. Tadi juga nunggu hujan, baru redanya baru sekarang gitu. Ya wis, tak berangkat dulu ya. Oke, nih udah apa namanya, udah bersih ya motornya ya nih. Oke, sekarang kita mau isi di Pertalite Koko ya. Ya, sekarang jam berapa ini? Tadi berangkatnya jam 1:45-an. Sekarang jam 2 lebih 21-an. Ya, 2:21 ya. Oke. Bismillah. So far sampai aku di Mejoyo sini, rem belakangnya alhamdulillah pakem guys. Lebih pakem daripada sebelumnya ya. Loh, kok udah ada ini posisi tidurnya? Oh, ditambahin paling ya. Perasaan kemarin nggak ada posisi tidurnya ya. Oh iya, ditambahin guys. Ya, jadi pakem yang rem belakangnya, dan rem depannya, rem depannya apalagi guys. Ternyata masalahnya emang harus diservis ya, kotor ya. Udah berapa tahun belum diservis. Kalau yang rem belakang sih kayaknya belum pernah diservis sama sekali tuh rem belakang itu ya. Dari tahun 2008 belum pernah ganti minyak remnya ya. Kalau yang rem depan ini udah ganti minyak rem, cuman tadi pas aku bongkar ininya, rem depannya udah aku kuras ya, ternyata minyak remnya jadi hitam. Berbeda sama kalau di rem belakang masih kuning-kuning gitu ya minyak remnya ya. Ya mungkin kan bisa jadi produknya kan beda. Yang belakang masih Federal ya, masih produk Federal. Yang depan itu produknya AHM. Wah, alhamdulillah ini udah di aspal guys. Dan juga kan yang depan kan lebih cepat panas ya, karena aku sering pakai rem depan, karena rem belakang udah nggak bisa diandalkan. Ya jadinya pakai rem depan lah. Rem belakang itu cuman memperlambat, mengerem cuman biar nggak oleng. Kalau cuman di rem depan aja nanti takutnya kegelincir ya gitu, karena kan saking pakemnya dulu ya. Ini rem belakang enak guys, sampai rantainya ceklak gitu ya. Wih, bening guys, gila, spionnya bening ya. Oh iya, ini katanya ada kabar juga yang Shell udah berjualan ya. Shell katanya udah jualan, cuman kemarin aku keliling-keliling Surabaya nggak pakai ini, kelilingnya ya nggak pakai motor ini. Shellnya masih belum tersedia untuk yang Surabaya, Shell supernya. Kalau diesel ya dari dulu diesel ya, sejak kelakuan menteri kita itu Shell cuman bisa jualan diesel, sama BP juga.
Nah, untuk update-nya yang pas motor mogok itu, yang orang-orang motor mogok itu, BP udah jualan guys. Jadi momentum BP untuk berjualan itu sangat pas ya. Oh. Cuman maksudnya kalau mungkin nanti pemikiran Shell-nya ya, kita lihat dulu di BP bagus nggak ini kualitas base fuel dari Pertamina itu. Apakah goji lagi, apakah bikin ulah untuk motornya? Ternyata enggak. Kalau mereka ngisinya di BP, tapi kalau di ngisi Pertamina kan banyak yang mogok ya, banyak yang berbet katanya sih. Nah ini bentar lagi Shell-nya kita lihat ya. Oh masih kosong guys Shell-nya guys, tuh nggak belum ada dijual sama sekali untuk Shell supernya. Enak guys remnya guys, tadi gelo orang tadi nyebrang nggak lihat sekitar, nggak lihat kiri dulu, langsung main selonong aja ya. Alhamdulillah remnya makan guys ya. Ya jadi ya itu. Alhamdulillah sih. Aduh jadi sedih ya, jadi kerjaan udah selesai tuh malah sedih guys, bukannya seneng guys. Seneng paling cuman manfaatnya ini aja, lebih pakem gitu. Kalau kalau untuk pengerjaan aku lebih enjoy di proses pengerjaannya guys, daripada recokin hasilnya. Ya daripada merhatiin hasilnya, mending aku yang prosesnya gitu guys. Kalau hasil kan ya udah pasti, kalau dikerjakan dengan sungguh dan teliti pasti hasilnya memuaskan. Nah kalau aku lebih suka di prosesnya, jadi brainstorming ngelatih otak ya. Kalau misal nggak sesuai sama tutorialnya, nggak sesuai kayak di YouTube itu, pas kita coba sendiri ya kita mau nggak mau ya ngakali sendiri guys gitu. Jualan nggak pertaletnya? Wah dimatiin guys. Wah ada, cuman nggak tahu ya. Tulisannya nggak seberapa kelihatan. Kita isi bensin dulu ya. Aduh udah lama juga nggak motovlogan, jadi bingung itu. Enak guys, empuk. Wih pakem guys, sip. Pakem guys. Oke, ini kita isi pertalite dulu ya, sambil ngetes konsumsinya. Pertalite masih berapa itu pertalite-nya? Kelamaan. Yaudah. Pertalite-nya habis kayaknya. Oh itu ada tuh. Oke. Ini di KM 44.000 ya, 44.000 30 1,3 301,3 km. Oke, matiin aja. Aku nggak tahu nih nanti mau diisi berapa liter. Soalnya udah lama juga ya nggak diisi, sebulan ternyata ya bensinnya pertalite udah nggak gampang menguap lagi ya, udah tidak mudah menguap lagi. Biasanya menguap lagi kalau sebulan itu biasanya habis sendiri gitu guys. Nah,
Padahal motor dipakai terus selama sebulan itu, dipakai buat sholat Jumat, terus keliling ke pos satpam, terus ke ya kecil-kecil. Justru kalau yang jaraknya kecil kan malah lebih boros ya, tapi ternyata ini masih ada gitu. Entah mungkin dari dari settingan karbunya kan juga sudah servis gitu ya, atau juga mungkin dari olinya juga bisa tuh. Olinya kan diganti sekalian gitu pas servis, mungkin sih. Jadi yang servisnya lebih jago daripada yang terdahulu, bisa saja jadi. Atau mungkin pertalite-nya yang lebih bagus dari yang kemarin. Ini di skip dulu aja ya. Ini kali Isi full, ya. isi full pertalite. Ya. Berapa ini? 10.000 ya. Otomatis sih nggak kan benar. Otomatis lo nggak kan naik muncrat apa ya? Kan? Enggak. Tak isep no, bola ke muncrat kok. Tiga 3,4 meter tuh. Bayar? Iya. Kasih. Tiga 4 meter, 3,4. Bukan 3,4 meter, 3,4 ya. Masukin dulu duitnya. Iya tadi muncat-muncat satu kesalahannya ya. Udah lama nggak ngisi bensin itu, harusnya motornya di jagang 2, bukan di jagang miring, lupa. Ya itulah, udah lama sebulan nggak ini. Sama sebulan kan sibuk terus benerin rem sama body di ini. Ntar. Iya, ada minyaknya guys. Masih 10.000 ya harganya, 10.000 terus. Emang biar gampang ngitungnya kayaknya sih, daripada 9.800 susah ngitungnya kalian. Harus kurangi 200 per liternya. Cek suaranya dulu ya, bentar ya. Takutnya kan nggak kerekam gitu. Kalau udah terlanjur lama gitu, terus nggak kerekam. Motor truknya diapaan aja tuh. Ini berapa ini? 4.301,3 ya. Tuh ya, kelihatan ya. Oke. Digoyang-goyang guys. Yes, cek dulu ya. Audionya bertahan ya. Jadi enaknya lewat mana ini? Lewat mana ya nanya? Bentar. Iya, lewat Jagir aja. Harusnya kokonya yang daerah selatan, cuman ya kan takut bensinnya habis, ternyata cuman diisi 3,4 liter aja gitu. Berarti masih ada sisa 600 ml lagi. 300 ml malah sih ya. Iya kan 3,7 ya, 3,7 liter.
kata brosurnya ya, kapasitas bensinnya ini 3,7 liter. Jadi kalau diisi 34, sisanya jadinya 300 ml lagi. Jadi agak nipis sedikit. 300 ml itu botol aqua kecil itu loh guys. Segitu, tinggal sedikit tuh bensinnya. Tapi aku miring ya motornya ya, dengan catatan ini motornya miring tadi ngisinya, nggak aku jagang dua. Jadi ya nggak jagang dua, jadi nggak murni full ya. Dikit lah, dikit doang, berarti nggak sampai 100 ml kok. Sama tadi kan kocar kacir juga, itu di apa, iya, buset nih orang enak banget jalannya, padahal depan kosong ya. Mungkin bensinnya habis kayaknya. Pickupnya itu Toyota Tundra kan ya. Ini lewat Giant Mas Pion aja ya. Apa aku ini aja, apa namanya tuh, nggak usah dipotong ya, kan biar tahu real life nya gitu. Secara realnya penuh juga ya. Alhamdulillah BP bisa berjualan lagi. Sel Surabayanya ini yang belum mungkin masih ngeracik ya orangnya ya. Ya, jadi aku udah buatin videonya ya. Servis rem belakang sama rem depan dewe. Kenapa maju banget ya orang nyebrang ya? Kan bisa nunggu nanti kan. Penting kan udah lewat. Tuh ada kopinya dia kayaknya. Oh iya, dia ambil tuh. Nah ini Mas Pion ya, Giant Mas Pion, cuman udah nggak ada Giantnya, jadi ditukar sama Hero Mark. Iya, karena Giant itu anak usahanya Hero, atau mungkin pemegang sahamnya Giant itu Hero di Indonesia ya. Giant di Indonesia, bukan Giant internasional. Enak guys. Nih. Wih, cakep. Lagi ya. Wah, gigit guys. Akhirnya sudah selesai. Jadi kalau misal remnya ini apa namanya tidak ada kendala, berarti perhitungan konsumsi BBM-nya tidak ada campur tangan dari remnya ya. Aduh, kok ada gelombangnya. Wah ini
nanti nyebrang ke kirinya yang susah. Kan ini Ahmad Yani, kan jalan Ahmad Yani nih guys. Nih sekarang jalan Ahmad Yani tuh berhenti ya, jalan Ahmad Yani, terus harus nyebrang ke kiri sini gitu. Ini yang susah, jadi harus wajib pakai cermin cembung ya. Ya begitulah, ngalah-ngalahan. Kalau misal udah kadung kesal, orang-orang langsung selonong aja. Iya, ini juga aku pakai tasnya beda ya. Iya, pakai tasnya harusnya di ini, di bawah jaket. Nah ini aku tasnya nih ya, malah di atasnya jaket, jadi di luar jaket, harusnya di dalam jaket gitu. Ya itulah, udah lama nggak motovlog. Alhamdulillah udah kelar servis remnya, sama benerin ini apa tuh namanya tuh, selang buangan bensinnya karbu ya. Nih rem, enak guys, dah, wih, anjir, enak ya. Ternyata nggak full guys. Iya. Ini naik sendiri ya. Bensinnya nih tadi naik sendiri nih, sinyal bensinnya. Tadi berkurang 1, sekarang sinyalnya naik lagi. Sudah aman ya. Ini ke arah mana ini? Aku udah lupa. Kayaknya kita ke Gang Pulau Wonokromo ya. Ada operasi zebra, tapi kok masih ada knalpot brongnya ya. Cuman sebentar aja. Harusnya operasi zebra itu di jembatan Suramadu itu banyak kan yang kosongan, alias motornya nggak dibayar pajaknya gitu. Mending kalau kalian kesusahan bayar pajak motor, mending dijual aja guys. Udah worry free kan, udah nggak ribut masalah pajak motor ya, udah nggak ribut servis lagi dan perawatan biayanya ya, dan waktunya juga. Jadi kalian naik angkutan umum gitu. Kayak aku dulu kalau ke sekolah kan naik angkutan umum aja, udah beres, udah tenang gitu ya. Kecuali kalau ketiduran, nah itu repotnya, cuman ketiduran aja. Ketiduran terus sampai ke ini di terminalnya angkutan umum ya, terminalnya Bemo RT. Kan mau ke TP ya, jalan-jalan sama temen gitu. Aku kan dari rumahku kan daerah ke TP kan naik Bemo RT. Nah itu mau ke TP lama banget jalannya, sepoi-sepoi gitu, Bemo RT-nya ya. Ternyata pas aku bangun kan ketiduran, nah pas bangun udah di terminal RT, dan itu dibangunin sama supirnya guys.
sama supir bemo bangunin aku. Jadi ya, waduh gimana nih Pak? Bayar 2 kali guys. Ya udah gak apa-apa lah. Dulu murah loh ongkosnya itu kalau mau tahu. Ini kok merahnya di tengah gimana sih? Ongkosnya tuh murah guys, 5.000 satu mobil ya, untuk bemo ya, angkutan umum ya, termasuk itu kan dari ke TP kan jauh banget itu ya, lewat mana kalau nggak salah, TP apa RT itu lewat mana, lewat Pucang kayaknya ya. Iya kayaknya saya lewat Pucang kayaknya, lupa aku guys. Oh kapan-kapan ya, aku udah jauh-jauh tahun udah bikin apa namanya, janji kalau mau syuting ini trayek RT ya, atau mungkin trayek demo lainnya gitu. Iya kayak ya trayek vibe gitu ya, keren lah. Ya pengen gitu sumpah, pas awal-awal itu, soalnya ya aku kan bemo mania ya, bolak-balik pakai bemo gitu. Sebelum ada Surabaya Bus, sebelum ada Sidoarjo yang bis ijo-ijo itu, aku udah pakai ini bemo ini. Bemo itu bukan becak motor guys kalau di Surabaya ya, kayak angkutan umum aja gitu, cuman pakai mobil angkutan umumnya yang pintunya tuh cuman dibuka di samping kiri aja. Nah Aibtu Beni kenapa meninggal? Oh iya, innalillahi. Cuman banyak banget ya itunya, terkenal berarti orangnya ya. Oh, kalau temanku ada keluarganya beliau meninggal ya, ya sederhana aja sih, terus ya udah salam-salaman gitu, kasih bantuan gitu ya. Kalau misal teman kalian ada yang meninggal, kalau misal kerabat teman kalian ada yang meninggal gitu, bisa keluarga gitu ya, kasih bantuan aja seikhlasnya ya. Kasihan soalnya udah ya kasihan pokoknya, udah kehilangan gitu, karena udah apa namanya, sudah menemani hidupnya mereka gitu ya. Ya jadi Al-Fatihah. Kok jadi gini pembahasannya ya. Gak apa-apa guys. Nah, kan soalnya tadi kan juga spontan ya, gara-gara tadi ada styrofoam bunga tadi. Tak kira itu peresmian kayak ini loh, kayak UMKM jajanan itu loh guys. Ternyata ya ada musibah tadi di belakang ya. Ini jelas terang guys, akhirnya nggak dipagerin lagi. Itu jadi sentra kulinernya di situ ya. Udah ditempel nih, sip, mantap. Nah ini juga udah diaspal ini, alhamdulillah diaspal guys ini jembatannya ini. Oh iya guys, diaspal guys. Oh iya rata ya, udah nggak ada geruduk-gerudukan lagi ini. Udah lama, sebulan yang lalu nggak motovlog, atau mungkin lebih sebulan yang lalu, soalnya udah nggak pernah kesini lah. Sudah nggak pernah kesini lagi, udah jarang. Tuh ini ditambah sekarang yang jalan ini ya. Tuh ini tengok kanan nih, rambunya lengkap nih. Yang pengen tahu rambu Surabaya tuh kayak gini gitu. Pemkot kalian kalau nggak
selengkapnya deh pelit berarti guys. Timecode-nya ya. Wah, ada yang jualan kebab tuh. Burger 7.000, banyak ya. Burger telur, burger keju. Netral guys, sorry. Gak biasaan kan, harusnya kan aku ini ya, kalau mau belokan kan biasanya gigi 3 ya, ternyata pas mau belokan giginya 2, jadi aku turunin 2 kali jadinya netral. Kaget aku juga kaget. Aduh udah lama ya, gara-gara itu lagi ya. Udah lama sudah lama tidak motovlog, jadinya banyak kesalahan dalam bermotovlog ya. Tapi untungnya tali jaket udah aku ini guys, udah aku tali-taliin ya, simpulin ya. So far ini di kaki ya, aku pakai sendal nih ya, nggak terasa panas pertaletnya guys. Udah jarak segini ya, udah di mana ini lupa, nanti di kayaknya Taman Ronggolawe namanya, bukan ya? Rengas Dengklok, aku tahunya cuma Rengas Dengklok, nama asli tamannya kayaknya Ronggolawe ya. Daerah golf, nah itulah golf Surabaya. Kita ini menuju ke arah Raya dah. Ini ngawur ini orang tua ini. Tuh, ini pisan netiknya. Terus ngawur kabel lah pokoknya. Jadi ancang-ancang aja guys. Ya kalau kalian remnya belum selancar aku bikin jaga jarak yang lebih jauh daripada biasanya ya, daripada aku yang gini. Soalnya orang kan nggak bisa ditebak ya kelakuan orang ya, jadi pintar-pintar jaga diri sendiri gitu guys. Sempit jalannya, mau kemana tadi? Sakno iku sing HRV nih dibel-beli terus. Wih, ada lubang, untung aja. Wih, ada lubang lagi. Lubangnya banyak. Lubangnya masih banyak, cairi di sini. Daerah mana ini? Badan Logistik Tentara Nasional Indonesia, Pusat Koperasi Birawa. Biwara apa Birawa tadi, aku nggak bisa fokus ya, sorry nggak bisa baca ya. Daerah situ pokoknya tadi ada lubang banyak, 2 betul. Sen dong. Nah ya tuh Taman Ronggolawe. Nah, sekitar Ronggolawe ke belakang ya, kayak ini ada banyak lubang. Ini hijau, kita lurus terus ya. Ngawur gojeknya. Ya nunggu hujan tadi siang, hujan jadinya baru berangkatnya sekarang jam-jam sorean gini ya. Motor udah dicuci juga, alhamdulillah.
Ya, sekalian kita ngetes apakah olinya keluar setelah kita pakai beberapa kilometer ya. Nih terminal Joyoboyonya ya, sepi, nggak terlalu rame. Tuh bemo, kalau mau naik bemo di sini bisa guys. Ya kita ke ini aja ya, ke TP ya. Ke polisi damai ya, atau damai polisi. Ya kita ke Darmo. Lewat Darmo ya, ke TP nya ya. Aduh, penternya mau ke kiri guys. Di ini juga mau ke kiri. Kita lah ikutin ya. Penternya lama cuy. Ini jaga jarak segini ya, tuh. Di belakang ada orang angkut kiriman ya. Sip. Nah, ada apa tuh? Mogok guys. Oh bukan, cuman kejebak aja dia. Maunya lurus, cuman kena yang ke lajur kanan gitu. Kayaknya sih, aku kan ngawur ya, kan belum lihat ya. Gak apa-apa guys, ngisi konten kita ya. BTW Taman Darmonya mana ya? Taman Bungkul, sorry. Udah lewat kayaknya. Oh ya, udah Pizza Hut, berarti udah lewat itu guys. Ya udah, kita terusin aja ya. Oh ya, BTW ya, ini sennya udah bisa berkedip lagi ya. Berarti tandanya flasher udah dipasang. Yang belakang juga udah kedip. Iya, nggak sempat aku tadi kasih tahu kalian. Sama ini ada sedikit perubahan untuk sistem mic-nya ya. Aku namanya tuh merubah, dimodifikasi dikit-dikit. Jadi lubang mic-nya atau bagian mic dari earphone-nya itu aku kasih masker. Ya, jadi biar nggak nggak ada suara angin. I hope. Oh ya, ada tupai. I hope ya nggak ada suara anginnya tadi, bisa meminimalisir suaranya. Harusnya ada lagi pakai kapas wajah biar lebih afdol, biar lebih nyonyoy, kualitas suaranya lebih nikmat. Iya, dia udah send, kita kasih aja, soalnya dia belok sini juga kan, kanan kosong dikit lah. Kanan agak kosong, ada motor dengan lampu ungu, motor apa vario kayaknya ya.
Aku kalau metik nggak seberapa aku kalau metik nggak seberapa paham guys. Yes. Nggak ngikutin, cuman kalau untuk berita hari ini ngikutin saya. Aduh. Itu ada tadi ada mobil parkir tapi dikunci ya bannya ya. Padahal ini loh, dilarang parkir gitu. Ada jamnya juga. Untuk jam tidak boleh parkirnya, jadi boleh parkir di jam-jam tertentu bisa guys. Ya kembali lagi kita baca ininya, peraturan di jalannya ya, keterangan kecil di bawah rambu biasanya ada tuh, ada jam-jamnya berapa bolehnya ya, boleh dan tidaknya. Kayak motor boleh melewati jembatan ini hanya khusus di jam tertentu gitu aja, jam 4 sampai jam 7 sore, 7 malam ya, kayak gitu lah. Cuman kadang ada rambu yang gitu tuh yang pakai keterangan kecil ya, itu kekecilan hurufnya, jadi nggak gampang dibaca gitu guys, susah untuk dibaca gitu. Oh ya, ini demo ya. Iya, bekasnya demo kemarin mana? Udah nggak ada mobil padahal. Kamu ini siapa? Wes, pulau ini Sinten. Oh Niki, bukan pulau ini. Nah ini pembatasnya, separatornya udah hilang ya, di tengah ini. Soalnya kan dipakai demo ya, jadi dihancurin. Ini juga deh, kantor polisinya juga dihancurin ini. Ya demo sih demo aja, cuman jangan ngancurin kantor. Jadinya mahasiswa ya kena ininya guys, kena getahnya jadinya. Nih masih ada kalau yang di sini ya. Oh udah diganti ini guys, jadi biar orang-orang nggak bisa nyebrang seenaknya gitu. Oke, kiri kosong. PDIP sekarang ya. Dulu apa, hijau-hijau atau bisa aja Nasdem partainya, sekarang hijau sama PKB. Shoot, kemana om? Ya Allah. Oh ini udah dingin ya, mau hujan kayaknya nih. Kalau dingin-dingin kayak gini. Iya, dan mataharinya juga apa ya, ketenggelam sama awan. Jadi harusnya sih jam segini tuh mataharinya mencolok mata kita ya, kalau kita lewat di sini, lewat depan Sogo. Anu guys, enak guys, ngerem. Jadi nakal motornya. Kayak motor baru jadinya. Kita di Jalan Embong Malang namanya ya. Ini ada kerajinan piala di sini ya. Kalau kalian mau piala-piala gitu atau penghargaan. Ya, misal kalian dari Jakarta deh. Mau ke Surabaya gitu, udah di Surabaya ternyata lupa nggak bawa ini piala buat acaranya itu. Kalian bisa dadakan bikin di situ guys, di Embong Malang. Tergantung mood orang ya.
bisa enggaknya ya. Oke, gitu guys, harus belok kiri apa kalau mau kayak aku tadi tuh harus lihat belakang dulu ada truknya apa enggak gitu ya. Iya, apa namanya, merah. Ya udah sini aja, biar kalau di depan sini kan nggak kelihatan aku. Kalau di sini enak, bisa kelihatan ya ini lampu sama ini. Gimana view-nya, bagus nggak? Aku nggak tahu ya. Udah ya, udah lama nggak ngemotovlog gitu, jadi ya udah. Ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Oh ya, nanti lewat mana enaknya ya? Ke pulangnya tuh lewat Juanda. Jadi kita ke Sunan Ampel dulu, terus habis itu ke balik lagi lewat Kenjeran, Mer, habis itu ke kanan lagi. Ya. Ya, jadi Pertalite-nya ini performanya udah lebih baik lah daripada biasanya ya. Alhamdulillah ya, udah berbenah. Pertalite tidak mudah menguap lagi sekarang. Tapi ya kalian ngisinya harus di koko, jangan di tempat lain, karena kalau yang tempat lain kan mogok ya, kalau menurut aku lihat beritanya itu. Sampai nyusahin aku sendiri itu loh, orang mogok. Kan motorku kan nggak mogok ya, karena masih karbu kan. Cuman orang-orang yang udah injeksi tuh yang paling kena sering yang paling banyak kena jadi korban ya, untuk perlakuan Pertalite yang kurang kualitasnya itu ya. Katanya tambahan apa itu, etanol ya. Nah itu, oh udah, isu etanol udah mereda ya, udah nggak ngomongin lagi ya orang-orang. Ya udah, bagus berarti. Ini jam berapa nih? Waduh, gelo, jam 3 lebih 16 ya. Ya. 17 lah. Jam 3 lebih 17, 17. Ya. Ya gini lah Surabaya itu, rame-rame lancar gitu, sama kayak Semarang gitu ya, jarang macet. Paling macet cuman di beberapa titik. Nah ini kan jam 3 ya, orang-orang itu ada yang udah pulang duluan, ada yang masih di kantor. Dan biasanya tuh yang udah pulang di kantor itu malah nongkrong dulu di kantin ya, biar agak redaan gitu ya. Tapi nyatanya pas maghrib macet lagi guys. Pas maghribnya macet di Gubeng tuh, itu yang bikin enak. Apa tuh? Ada lubang samar-samar, ceklongan. Wih, parkir sembarangan. Kaget ya.
Tadi ada Ojisan itu tadi pakai peci kemana ya? Yes, ya tadi udah Tugu Pahlawannya udah lewat tadi ya. Nggak apa namanya, nggak sempat aku ngobrolin tentang Tugu Pahlawan soalnya tadi kan macet ya. Rame lah, nggak macet ya, cuman rame aja gitu. Ini nanti mau ke Kota Tua Surabaya ya, atau mungkin ke ini aja, ke kiri kita ya. Iya sih, kayaknya ke kiri aja, terus kita nanti ke Kota Tua gitu. Enak guys. Kemana ya? Tuh kan bingung. Ke Kota Tua aja yuk sekalian, kan mumpung sore ya, mungkin cahaya mataharinya masih bagus. Di Tebang guys. Diganti patung ya. Ini SMP Negeri 5. Jauh banget 5 ya dari komplek SMA komplek ya. Dekatnya Depo Bangunan ini. Ya. Ada yang foto-foto itu. Oh, jembatannya udah diperbaikin guys nih. Wah, udah dilengkungin dikit. Sip. Ini ke Kia ya. Kita mau ke Ampel, jadi lewat sini aja. Atau mungkin ke Ampel aja ya lokasinya, daripada ke kiri sumpah bosen ya. Mungkin kalian bosen nih, ada naga nih di sini. Kalau kalian lewat sini ketemu sama naganya nih. Ini jalurnya cuman searah ya, jadi aman lah. Kalau kalian mau nyebrang cuman lihat kanannya aja, lihat ke arah timur ya, lupa daerah mana, pokoknya lihat ke belakang gitu. Kalau kalian mau nyebrang dari sini ke sana, lihat kanan. Kalau kalian dari sana mau ke sini, ke kiri, lihat ke arah kiri gitu. Kan searah doang, aman ya. Tapi ada juga biasanya tuh motor-motor lawan arah itu ya, nambeng gitu guys, nakalan gitu. Korupsi kecil guys itu guys namanya guys ya. Nanti koruptor mau dimiskinkan ternyata. Wah, yang ini apa namanya, Kembang Jepun, bye bye Kembang Jepun. Ternyata peraturannya terlalu tinggi, terlalu strict, terlalu ketinggian ya peraturannya ya. Ini tadi itu daerah jualan alat-alat pertanian ya, traktor, ngaduk semen, oh saya sama kulit. Ada lakoni, kompresor buat cuci mobil kayaknya ya. Wahana Express SPX. Oh iya mantap sih.
Nah ini daerah kalau mau kalian ke pasar Pabean tapi lewat yang kampung atau lewat yang ikan-ikan itu ya, lewat sini terus kalian ke kiri situ, udah nanti kalian bisa ke Pabean. Kalau kita ke kanan ini ke Ampel guys. Sebenarnya Ampel tadi juga ada bisa di sebelah sana. Oh ini pohonnya ditumbang semua guys, jadi bersih ya. Bersih jadi kayak ya kota sibuk gitu ya, semana uangnya ya kan. Kita dapat pahalanya aja ya. Nah, karena Allah itu menciptakan hambanya dengan berbagai macam bentuk, termasuk berbagai macam bentuk otaknya. Itu tergantung juga dari lingkungan. Cuman kalau lingkungannya buruk tetapi kalian bisa menjaga diri untuk tidak berbuat keburukan, nah itu patut diacungi jempol gitu guys. Jadi jangan menyalahi lingkungan itu enggak. Aku yang dulu itu dari SD swasta ke SMP negeri, lingkungannya udah anjlok parah ya. Udah turun drastis lingkungannya. Jadi sakar PDW murid-muridnya, guru-gurunya bisa. Ya udah. Tapi untungnya bisa menjaga diri ya. Ya itulah. Nggak ikut-ikutan kayak pacaran gitu. Aku belum pernah guys, belum pernah pacaran. Cuman kalau ngobrol sama cewek sih dikit-dikit doang, cuman masalah tugas doang, nggak sampai ngajak keluar makan gitu, enggak. Iya, kan SMP ya, belum kerja. Belum, duitnya belum ada gitu. Kalaupun aku udah kerja pas waktu itu ya SMP ya, ya tak pakai buat ke warnet guys, duitnya ya guys. Gua mah simple ya gitu ya. Susah nih. Kalau untuk bersosial sih bisa, kayak dilatih-latih kayak gini-gini kan. Aku sekarang kalau latihan sosial itu ini motovlog, fotografer. Jadi fotografer street ya, ikut fotografi street fotografi gitu. Cusung gokil, motornya masih hidup. Fosil. Aduh, ini udah nggak enak-enak. Ini harusnya setel rantai. Ndut-ndutan nih gigi duanya ini. Ya, ini juga melakukan pengetesan ya. Pengetesan konsumsi BBM dengan situasi kayak gini. Ya, banyak kalian ya. Ya, jadi banyak project ya untuk kulinya ya. Hebat Pak Eri. Semangat terus. Sebenarnya sih gara-gara ini Gubernur Jawa Baratnya aja ya. Bukan Gubernur Jawa Barat, Menko-nya, Menteri Keuangan Purbaya ya. Kalau nggak salah namanya kan Purbaya ya. Iya, jadi dana daerah itu kalau misal masih ada sisa nanti diambil. Ternyata pas ada gebrakan gitu banyak ini ya, jadi sibuk ya tiap-tiap daerah, kecuali yang terkena dampak banjir gitu, banjir bandang ya. Nah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, udah 1016 orang ya, dari aku terakhir baca itu. Ya jangan di tengah sini guys, jalannya masih belum rata ya.
sini aja teman. Aku sih penasaran ya, yang demo kemarin itu, demo tentang DPR yang katanya mau tunjangannya dinaikkan, kan orang-orang banyak yang demo ya serentak di beberapa daerah. Ada nggak sih yang footage dari Madura itu guys? Ada nggak sih footage yang dari Madura itu? Pengen tahu, rame juga apa enggak gitu? Apa cuma tentem-tentem aja? Apa di Madura juga serame di Surabaya, kantor polisinya dibakar gitu? Penasaran aja ya. Media juga nggak ada yang bahas itu di Madura. Mungkin masih pakai bahasa daerahnya Madura gitu ya. Kijang ngawur nih. Harusnya belok kanan dia. Hampir mepet tadi sama truknya. Truk belakangku ini. Kalau jaga jarak jangan kayak aku gitu ya di posisinya ya. Nah, di sini. Jadi biar bisa buang ini. Kalau misal mobil depan lagi ada gangguan di depannya, lajurnya dia, kita bisa buang ke kiri gitu guys. Pokoknya gampang sih ya jaga jarak itu, bikin mata kita enak gitu loh, nggak penuhan gitu ya, bikin mata kita enak memandang luas ke depan gitu. Itu maksudnya jaga jarak ya. Muter kayaknya nih orang. Iya muter. Jangan ya, jangan ya, jangan ya, jangan ya. Bang. Pokoknya kalian jangan ke kiri gitu. Biasanya kan ada ibu-ibu gitu, atau bapak-bapak tua mau apa truknya putar balik, tapi di belakang truk kan aneh gitu. Iya, penasaran sama keadaan di Madura pas kita demo DPR itu ya. Nah biasanya di sini guys aku digangguin kalau ngomongin Madura ya. Ada yang gangguin di sini. Cuman ya udah sih ya. Enak guys pertalite-nya. Guys lumayan enak guys. Semoga bisa 80 km per liter lagi ya. Belum aku melakukan modif-modif, cuman apa servis aja sama ganti oli udah selesai, sama servis rem selesai udah, gak ada apa-apaan lagi ya. Untuk tarikannya bagus. Nah ini aku butuh pembanding kayak Shell Super gitu, atau kalau bisa Shell reguler di bawa lagi lah gitu, nakalan soalnya. Di Malaysia itu RON 90 masih dijual guys dengan kualitas lebih murah,
lebih tinggi dan harga lebih murah ya dari di Indonesia. Sekitaran 8 ribuan kalau nggak salah yang Malaysia itu per liternya, atau mungkin masih 9 ribuan. Oh, ada becak, pantesan lama. Becaknya ngindarin gerobak yang lawan arah. Komplit kita ya. Ya, ada jalan nggak pernah benar, harusnya diblokir aja ya. Oh ya, kalau ke belakang itu exit dari Kia. Kalau Kia, tadi kan aku kan Kia exitnya, habis itu belok kiri kan. Nah, kalau lurus terus kalian ke sini ke Kapas Krampung ya. Ya, Krampung apa Kampung? Gaza City pokoknya. Nah, ini daerah makam ini, makam rakyat, pemakaman umum. Kanan kosong banget tuh, kanan kosong ya. Aku nggak bohong loh, percuma kalau bohong, ketahuan juga pasti. Karena netizen sekarang karena netizen sekarang itu udah pintar-pintar, udah nggak kayak netizen di Facebook. Aduh, dulu apa ya, gampang ditipu kalau Facebook itu mas. Iya, generasi kok gampang ditipu guys. Jadi nggak ada yang berpikir kritis. Jadi kalau ada input segala macam dia mengiyakan gitu, membenar apa ya udah, iya benar gitu doang. Apa nih? Tidak rata jalannya ya, bahaya ya. Yaudah, aku di sini aja sih. Waduh, kiri semua, kanan kosong. Oke. Ada spion, ada shockbreaker copotan tapi sayangnya ya, bukan ori ya. Aku pengennya yang ori dan baru. Ini ada sarung tangan kalau kalian mau beli. Kita offroad dulu guys. Gokil, offroadnya kok di sini. Mundur guys. Cekek, offroadnya tiba-tiba bolong. Kok bisa? Oke. Ya, kotor lagi dah. Aspalnya ngawur itu guys. Bertumpuk-tumpuk ngawur, nggak dibersihin ya, melebar gitu. Tuh ini. Udah
ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe sebelum meninggalkan video ini ya. Ya bantu-bantulah. Alhamdulillah subscribernya udah 271. Rekor tertinggi 272. Jadi ada yang unsub ya. Ya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Ya gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari saya Yoga Sido, dari channel Yoga Sido. Bye bye. Ya, balik lagi bersama saya Yoga dari channel Yoga Sido ya. Kali ini